terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Saya ini sebenarnya marah bukan karena saya kuasa hukumnya dari Del Pedro dan kawan-kawan. Saya ini marah sebagai seorang yang belajar hukum. Ternyata realita yang kemudian terjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang saya pelajari di kampus dulu. Saya malu kepada mahasiswa yang hadir di sini ketika mendiskusikan kasus ini. Bagaimana seorang anak Del Pedro Marhen dan teman-teman yang lain, aktivis yang lain, memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, menyuarakan pendapatnya, tapi kemudian dia justru dikriminalisasi oleh penegak hukum. Ya, dalam hukum pidana itu proporsionalitas dan logis itu yang kemudian menjadi value utama dari hukum pidana. Hukum acara pidana sebagai kerangka untuk kemudian hukum pidana ini ditegakkan sesuai dengan dua prinsip utama itu. Dalam praktek peradilan kita di Indonesia ini sudah banyak pembaharuan yang kemudian diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya hak untuk kemudian seseorang ketika diperiksa tetapkan sebagai tersangka harus minimum 2 alat bukti. Itu artinya dilakukan harus dalam kerangka pro justisia. Yang kedua, dia harus diperiksa sebagai calon tersangka kecuali perkara yang bisa dilakukan in absentia. Arti in absentia berarti tindak pidana khusus. Dua prinsip ini sudah dilangkahi. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lain ada kewajiban konstitusional penegak hukum, apa itu penyidik dari Polri, apa itu penyidik dari Kejaksaan, apa itu penyidik dari KPK maupun penyidik PPNS yang lain untuk kemudian memberikan surat perintah dimulainya penyidikan kepada bukan hanya kepada sesama penegak hukum tapi kepada termasuk tersangka atau keluarganya. Ini pun tidak diindahkan. Nah, saya ini sebenarnya marah bukan karena saya kuasa hukumnya dari Del Pedro dan kawan-kawan. Saya ini marah sebagai seorang yang belajar hukum. Ternyata realita yang kemudian terjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang saya pelajari di kampus dulu. Saya malu kepada mahasiswa yang hadir di sini ketika mendiskusikan kasus ini. Bagaimana seorang anak Del Pedro Marhen dan teman-teman yang lain, aktivis yang lain, memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, menyuarakan pendapatnya, tapi kemudian dia justru dikriminalisasi oleh penegak hukum. Ini yang kemudian kita sesalkan. Kita mungkin bisa berdalih dan kemudian menyampaikan bahwa ya nanti pembuktian di pengadilan. Ya memang pasti itu kami akan lakukan dan kami akan berikan pendampingan yang terbaik yang ada kemudian yang bisa kita berikan. Tapi untuk mempercakapkan ketidakadilan, saya pikir kita tidak tunggu harus berbicara di pengadilan. Ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Dan itu harus kita percakapkan sebagai sebuah negara yang kemudian demokratis, negara yang menjunjung tinggi hukum, negara yang menghormati, melindungi hak asasi manusia. Itu harus kita lakukan. Nah, kasus ini yang saya khawatirkan Mas Aiman dan seluruh rekan-rekan ini bukan hanya kepada Del Pedro Marhen dan teman-teman aktivis yang lain, kepada Sahdan Hussein, kepada Harik Anhar, kepada teman-teman aktivis yang lain kemudian dikriminalisasi. Tapi saya khawatir proses ini bisa kemudian menjadi mendelegitimasi kerja-kerja masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil itu bisa dicap dia sebagai penghasut, bisa dicap dia sebagai kemudian provokator, padahal dia melakukan advokasi hak asasi manusia. Yang kedua, saya khawatir proses hukum ini bisa menimbulkan chilling effect, efek takut kepada orang-orang yang kemudian ingin berdemonstrasi, ingin menyuarakan pendapatnya, ingin kemudian memprotes kebijakan pemerintah, kebijakan parlemen yang kemudian tidak sejalan dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang ketiga, ini bisa menjadi ruang abuse of powers kalau kita biarkan. Nah, saya khawatir jangan-jangan hari ini Del Pedro Marhen, jangan-jangan ke depan bisa Aiman Wicaksono, ke depan bisa Profesor Gayus Lumbun, ke depan bisa Pitra Romadhoni, ke depan bisa Mas Sugeng, ke depan bisa Bang Ubedil, ke depan bisa saya Maruf Bajamal, dan ke depan bisa Asminawati. Oleh karena itu, kita harus menyuarakan ini, kita harus terus menyuarakan ketidakadilan ini tanpa perlu menunggu di pengadilan. Dan saya mengapresiasi acara ini, terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Sugeng, silakan. Bisa sewaktu-waktu Bang Sugeng. Iya. Kita pernah juga sebenarnya sih. Saya mendesak ya, Presiden sungguh-sungguh mau mengungkap kasus ini. Karena Del Pedro dan juga yang merusak, memang dia sedang melempar ketahuan segala macam, mungkin saja dia diminta pertanggungjawaban hukumnya. Karena secara pidana siapa yang melakukan, dia diminta pertanggungjawaban. Tapi peristiwa rusuh itu peristiwa yang sebetulnya ada yang mendesain. Ini yang belum dituntaskan oleh negara, ya. Jadi menurut saya harus dituntaskan.
Harus ada penjelasan mengapa bisa rusuh demikian meluas di Indonesia. Demikian aja dari saya. Oke, baik. Silakan. Ya, saya pikir masyarakat Indonesia sudah cerdas, bisa membedakan bahwa tadi kita dipertontonkan di sini tentang kebenaran formil. Ada putusan pengadilan, berarti pasti bersalah. Jangan lupa, Soekarno juga dihukum. Apakah Soekarno bersalah? Pasti tidak, karena dia sedang memperjuangkan kemerdekaan. Yang lain, kalau kita bicara kebenaran formil, karena sudah ada hukum, maka itu pasti benar. Jangan lupa, hukum bisa diatur. Soeharto dulu memberikan uang, memberikan proyek kepada anaknya melalui perpres, melalui kepres bahkan. Hukum itu bisa diatur sehingga yang legal, ilegal bisa menjadi legal karena kekuasaan. Dan saya pikir kubu Pak Prabowo sebelum menjadi presiden itu kan sibuk, ribut, mengatakan mereka dikriminalisasi. Dan benar, sebagian kasus itu benar yang mereka katakan, mereka dikriminalisasi. Jadi jangan dilakukan lagi ketika mereka sudah berkuasa. Yang kedua terakhir, saya menyetujui tadi Mas Sugeng ngomong soal kerusuhan. Indonesia ini dihantui oleh kerusuhan dari fase ke fase dan tidak pernah bisa kita retas. Tidak pernah, kita cuma bisa lihat polanya seragam gitu ya, ada yang mendahului, terlatih dan masa ikut. Tapi kemudian kita tidak pernah bisa mengungkap itu. Dan selalu ada kambing hitam. Tadi sudah disebutkan, PRD dan kawan-kawan itu jadi kambing hitam 27 Juli, kuda tuli. Adnan Buyung Nasution ditahan 22 bulan ketika pasca kerusuhan Malari. Awalnya juga aksi berujung pada kerusuhan. Tapi pelaku sebenarnya itu tidak pernah bisa ditangkap atau tidak mau ditangkap. Semoga pemerintahan ini tidak mengulang. Kenapa? Karena kalau pola-pola seperti ini diteruskan, maka tadi kita bukan hanya kehilangan kita bukan hanya kehilangan orang yang kritis, tapi jangan lupa kekritisan itu sebetulnya adalah modal demokrasi dan modal membangun peradaban. Kalau tidak ada orang yang terus bertanya, mempertanyakan yang sudah mapan, tidak ada kemajuan teknologi seperti sekarang. Jadi kalau kita mau maju seperti negara-negara di dunia, kekritisan adalah syarat utama. Pak Ponto, silakan. Apa yang kita lihat yang lalu memang bagaimana tadi Pak Sugeng bilang, fakta ada yang terjadi. Tetapi kalau kita mau mengejar, selama ini kan kita mengejar dalang katanya. Yang namanya dalang, undang-undang kita tidak ada menghukum dalang. Yang dihukum adalah yang berbuat. Jadi kalau kita mau mengejar dalang, ya rubah dulu aturan kita. Yang dihukum adalah dalang. Selama aturan kita yang dihukum adalah perbuatan, ya selama ini ya jangan berbuat kalau tidak mau terhukum. Karena itulah aturan kita yang ada sekarang. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terakhir, Ibu Magda, ibunda dari Del Pedro Marahin. Ada yang ingin disampaikan, Bu, untuk terakhir kalinya di acara ini? Silakan. Rasanya udah cukup ya untuk dilanjutkan lagi. Karena saya lihat ya tetap aja pembicaraan bahwa yang saya inginkan adanya keadilan buat anak saya. Karena saya mengharapkan pengadilan itu adalah tempatnya adanya keadilan. Okay. Mudah-mudahan nanti betul-betul itu terwujud dalam kasus anak saya ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kan jangan pengadilan menjadikan lebih dekat lagi, Bu. Iya, jangan pengadilan menjadikan tempat tidak adanya keadilan. Okay. Itu yang saya inginkan. Gitu. Ibu harap betul bahwa pengadilan nanti ya mengadilkan para aktivis termasuk putra Ibu Del Pedro. Nah, kalau jadi tadi ajang untuk pengujian dan menghasilkan sebuah keadilan. Betul. Tadi kalau Pak Petra kan lebih kepada ke Polri-nya daripada ke masyarakatnya. Baik. Iya. Anda mau tambahkan sedikit, Pak Pitra? Pak Pitra lebih kepada polisinya dibanding masyarakatnya katanya. Mungkin Anda mau jawab? Ya. Jadi begini, Bu, bukan masalah polisi dan masyarakatnya. Saya kira saya hadir di sini sebagai penegak hukum dan praktisi hukum, tata laksa penegak hukum. Jadi kalau dibilang polisi salah, itu memang tugas mereka untuk menegakkan hukum. Jadi saya berbicara sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tadi tentang kepolisian. Jadi kalau dibilang membela polisi, yes, kalau benar sesuai dengan tugas kita bela. Kalau salah ya kita katakan salah. Oke. Sampai sekarang kan sudah dilakukan pra-peradilan, tidak ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh kepolisian.
Kalau memang polisi salah hari ini melakukan, mohon maaf, penyelidikan dan penyidikan kepada anak ibu, tentu ya melalui putusan pra peradilan dikabulkan permohonan pra peradilan daripada anak ibu. Jadi itulah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Baik. negara melalui pengadilan kepada penyidik, gitu. Jadi bukan berarti kita bilang oh ini polisi salah, tapi kita nggak tahu salahnya di mana ya, gitu loh. Itu tadi. Makanya Bang Aiman saya bilang bahwasanya polisi itu selalu mengedepankan prinsip salus populi suprema lex exto tadi, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Jika ada sebuah, oke sedikit lagi. jadi polisi itu betul dia penegak hukum. Karena itu dia mesti taat pada prinsip-prinsip negara hukum. Prosedur yang benar, negara hukum seperti apa dan seterusnya. Jadi menurut saya jangan itu menjadi satu Yang argumen. tidak taatnya yang mana? Misalnya bahwa Di dalam kasus ini yang tidak di taatnya di mana? antara proses penegakan hukum itu dengan Mana? ciri misalnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang mana yang tidak dijunjung? Proses tadi memanggil anak-anak yang tidak Tidak taat, tidak ada didampingi SPDP itu. Bang, tidak ada SPDP. Itu adalah Tidak ada bukti. pemerintah. Jadi maksud saya mau Ada, mengatakan itu kan bahwa nanti di Makanya sesi pengacara berikutnya baca dong. perjuangan menghadirkan kebenaran. Jika ada perjuangan menghadirkan kebenaran, maka hukum seharusnya selalu berdiri untuk keadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.